Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya, Pak Handoko, di dalam kanal YouTube ini. Bagi teman-teman yang baru pertama kali berkunjung di kanal YouTube ini, maka saya sarankan untuk klik tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya ya, agar kalian tidak ketinggalan berbagai macam update video pembahasan sosiologi dan soal-soal soshum yang lainnya. Nah, di dalam video ini saya akan membahas latihan soal sosiologi UTBK tahun 2022 untuk materi nilai dan norma sosial. Oke teman-teman, tanpa berlama-lama lagi kita langsung saja menuju soal yang pertama. Seseorang yang ketahuan melakukan perbuatan melanggar norma akan menjadi viral di media sosial dan dikucilkan oleh masyarakat karena melanggar 1 usage, 2 custom, 3 flogways, atau 4 mores. Untuk soal nomor 1, jawaban yang paling tepat menurut Pak Handoko adalah yang D teman-teman, hanya opsi 4 yang benar gitu ya. Jadi mores adalah peraturan atau norma yang sumbernya berasal dari filsafat hidup dan agama. Orang yang melanggarnya akan disebut sebagai penjahat. Sebagai catatan, orang yang melanggar adat customs dapat dikucilkan, tetapi pelanggaran adat jarang yang sampai viral di media sosial. Jadi untuk soal nomor 1, jawaban yang paling tepat adalah opsi D. Kita lanjut ke soal nomor 2. Andi memiliki kebiasaan bersendawa dengan keras. Teman-teman Andi kurang menyukai perbuatan tersebut dan sering menegurnya. Perilaku Andi tersebut merupakan bentuk pelanggaran norma: 1 customs, 2 usage, 3 mores, atau 4 flogways. Untuk soal nomor 2, jawaban yang paling tepat menurut Pak Handoko adalah yang D teman-teman, yaitu hanya opsi 4 yang benar gitu ya. Jadi bersendawa saat sedang makan bersama merupakan bentuk usage atau cara. Orang yang melanggar biasanya akan dicela atau dikatakan tidak sopan. Tetapi apabila sendawa ini merupakan bentuk kebiasaan dan dilakukan hampir setiap saat, maka hal tersebut merupakan bentuk flogways dengan sanksi ditegur atau teguran dari orang lain gitu ya. Jadi jawaban yang paling tepat untuk soal nomor 2 ini adalah opsi yang D. Kita lanjut ke soal nomor 3. Setiap anggota masyarakat berupaya menaati norma sosial yang berlaku untuk menciptakan keteraturan sosial. Norma sosial memiliki ciri: 1. Terdapat sanksi atau hukuman, 2. Membatasi tingkah laku individu, 3. Memaksa individu, 4. Berada di luar individu. Untuk soal nomor 3, jawaban yang paling tepat menurut Pak Handoko adalah yang E teman-teman. Jadi semua opsi yang disediakan ini benar gitu ya. Jadi norma merupakan pedoman perilaku untuk melangsungkan kehidupan bersama dalam suatu kelompok masyarakat. Norma disebut juga peraturan sosial sehingga di dalam norma terkandung unsur sanksi, memaksa, membatasi tingkah laku, dan berada di luar individu. Jadi jawaban yang paling tepat untuk soal nomor 3 ini adalah opsi E. Kita lanjut ke soal nomor 4. Setiap anggota masyarakat berupaya menaati norma sosial yang berlaku untuk menciptakan keteraturan sosial. Norma sosial memiliki ciri: 1. Terdapat sanksi atau hukuman, 2. Membatasi tingkah laku individu, 3. Memaksa individu, 4. Berada di luar individu. Untuk soal nomor 4, jawaban yang paling tepat menurut Pak Handoko adalah yang A teman-teman. Jadi opsi 1, 2, dan 3 itu benar gitu ya. Jadi ciri-ciri norma sosial antara lain: pertama, hasil dari kesepakatan masyarakat; kedua, pada umumnya tidak tertulis; 3. Warga masyarakat sebagai pendukung dan yang melaksanakan sangat menaatinya; 4. Terdapat sanksi yang harus diterima jika melanggar norma; 5. Norma sosial juga dapat mengalami perubahan sesuai dengan perubahan-perubahan dalam kehidupan penganutnya. Nah, dari beberapa ciri pada soal yang merupakan ciri norma sosial ditunjukkan oleh nomor 1, 2, dan 3. Jadi jawaban yang paling tepat untuk soal nomor 4 ini adalah opsi yang A. Kita lanjut ke soal nomor 5. Berikut ini yang merupakan contoh usage. 1. Membuang sampah pada tempatnya. 2. Memberi salam saat bertemu.
3. Menutup mulut ketika batuk atau bersin. 4. Mematuhi orang tua. Untuk soal nomor 5, jawaban yang paling tepat menurut Pak Handoko adalah yang A, teman-teman. Opsi 1, 2, dan 3 itu benar gitu ya. Jadi dalam tatanan norma sosial, usage adalah suatu cara. Apabila cara itu dilakukan berulang-ulang, maka menjadi fokus atau kebiasaan. Contoh usage sebagai berikut. 1. Membuang sampah pada tempatnya. 2. Memberi salam saat bertemu. 3. Menutup mulut ketika batuk. Jadi jawaban yang paling tepat adalah opsi yang A. Kita lanjut soal nomor 6. Norma sosial dapat diurutkan dari yang terlemah sampai yang kuat berdasarkan kekuatan mengikatnya seperti yang tercermin pada hubungan A. Usage, focus, custom, mores. B. Custom, usage, focus, mores. C. Mores, customs, usage, focus. D. Usage, focus, mores, customs. E. Customs, usage, mores, focus. Untuk soal nomor 6, jawaban yang paling tepat menurut Pak Handoko adalah yang D, teman-teman. Jadi norma sosial dapat dibedakan menjadi dua, yaitu pertama berdasarkan kekuatan mengikatnya dari yang paling ringan. Contohnya ada usage, focus, mores, custom, dan law. Kemudian yang kedua juga berdasarkan sumbernya. Yang pertama ada norma kesopanan, norma kesusilaan, norma agama, dan yang terakhir norma hukum. Jadi jawaban yang paling tepat untuk soal nomor 6 ini adalah yang opsi D. Kita lanjut ke soal nomor 7. Pelanggaran terhadap peraturan lalu lintas dan belum diperhatikannya keselamatan masyarakat pengguna jalan merupakan akibat dari 1. Disorientasi, 2. Pengabaian, 3. Disorganisasi, 4. Ketidakpatuhan. Untuk soal nomor 7, jawaban yang paling tepat menurut Pak Handoko adalah yang C, teman-teman. Jadi hanya opsi 2 dan 4 yang benar gitu ya. Jadi pelanggaran terhadap peraturan lalu lintas dan belum diperhatikannya keselamatan masyarakat pengguna jalan disebabkan oleh faktor pengabaian dan ketidakpatuhan. Jadi jawaban yang paling tepat untuk soal nomor 7 ini adalah opsi yang C. Lanjut ke soal nomor 8. Perilaku menyimpang adalah perilaku yang tidak sesuai dengan nilai dan norma yang berlaku dalam masyarakat. Sebab nilai dan norma merupakan pedoman bagi perilaku masyarakat yang bersangkutan. Untuk soal nomor 8, jawaban yang paling tepat menurut Pak Handoko adalah yang pernyataannya ini benar, alasannya benar, dan keduanya ini menunjukkan hubungan sebab akibat gitu ya. Jadi kenapa pernyataannya benar? Karena perilaku menyimpang adalah perilaku yang tidak sesuai dengan nilai dan norma yang berlaku di masyarakat. Sedangkan kenapa alasannya benar? Karena nilai dan norma sosial adalah pedoman tingkah laku individu di masyarakat. Jadi keduanya ada hubungan sebab akibat. Untuk soal nomor 8, jawaban yang paling tepat adalah opsi yang A. Kita lanjut ke soal nomor 9. Ketika diterangkan di kelas, semua siswa harus diam memperhatikan. Ketika guru menyuruh untuk diskusi, para siswa diharuskan bicara, menyampaikan pendapatnya. Dari contoh tersebut, maka nilai dan norma yang sangat dipengaruhi oleh A. Waktu, B. Tempat, C. Status, D. Individu, atau E. Masyarakat. Untuk soal nomor 9, jawaban yang paling tepat adalah yang A, teman-teman, yaitu waktu gitu ya. Jadi dari keterangan tersebut, saat diterangkan guru, semua siswa harus diam, dan saat diskusi, siswa harus berani menyampaikan pendapatnya. Hal ini menunjukkan nilai dan norma yang dipengaruhi oleh waktu. Untuk soal nomor 9, jawaban yang paling tepat adalah opsi yang A. Kita lanjut ke soal nomor 10. Nilai dominan adalah nilai yang dianggap lebih penting dari nilai lainnya. Ukuran dominan setidaknya suatu nilai ditentukan 1. Banyaknya orang yang menganut. 2. Lamanya nilai itu dianut. 3. Prestis orang yang menggunakan. 4. Sumber nilai tersebut. Untuk soal nomor 10, jawaban yang paling tepat menurut Pak Handoko adalah yang A, teman-teman. Opsi 1, 2, dan 3 itu benar.
Jadi ukuran dominan dan tidaknya sebuah nilai ditentukan oleh 1. Banyaknya orang yang menganut. 2. Berapa lama nilai itu dianut. 3. Prestis atau kebanggaan orang-orang yang menggunakan nilai tersebut. Serta 4. Tinggi rendahnya usaha orang untuk menganut nilai tersebut. Jadi untuk soal nomor 10, jawaban yang paling tepat adalah opsi yang A. Kita lanjut ke soal nomor 11. Konsepsi abstrak dalam diri manusia mengenai apa yang dianggap baik dan apa yang dianggap buruk merupakan pengertian nilai sosial. Dari pengertian di atas, hal-hal yang berkaitan dengan nilai sosial adalah 1. Diterapkan melalui interaksi yang intensif. 2. Memiliki kekuatan mengikat dan sanksi. 3. Dapat mempengaruhi kepribadian individu sebagai anggota masyarakat. 4. Membatasi perilaku masyarakat. Untuk soal nomor 11, jawaban yang paling tepat menurut Pak Handoko adalah yang B, teman-teman, yaitu opsi 1 dan 3 itu benar gitu ya. Jadi hal-hal yang berkaitan dengan nilai-nilai sosial sebagai berikut. 1. Diterapkan melalui interaksi yang intensif. Ini sesuai dengan poin 1 di dalam soal. Kemudian dapat mempengaruhi kepribadian individu sebagai anggota masyarakat. Ini termasuk poin ketiga di dalam soal. Kemudian ditransformasikan melalui proses belajar. Mempunyai efek yang berbeda-beda terhadap tindakan manusia. Terakhir berupa ukuran atau peraturan sosial yang turut memenuhi kebutuhan sosial. Jadi jawaban yang paling tepat untuk soal nomor 11 ini adalah opsi yang B. Lanjut ke soal nomor 12. Dalam menyampaikan pendapat kepada orang tua, seorang anak bersikap sopan santun saat berbicara. Hal tersebut menunjukkan bahwa norma sosial berisi 1. Aturan, 2. Kepercayaan, 3. Sanksi, 4. Perintah. Untuk soal nomor 12, jawaban yang paling tepat menurut Pak Handoko adalah yang B, teman-teman. Jadi opsi 1 dan 3 yang benar gitu ya. Jadi menurut Isworo Hadiwiono, norma adalah peraturan atau petunjuk hidup yang memberi ancar-ancar perbuatan mana yang boleh dijalankan dan perbuatan mana yang harus dihindari. Norma berisi aturan dan sanksi. Jadi soal nomor 12 jawaban paling tepat adalah yang opsi B. Lanjut ke soal nomor 13. Faktor-faktor yang dapat menyebabkan terjadinya alienasi adalah 1. Norma sosial yang melemah. 2. Kehilangan kekuasaan. 3. Kehilangan makna hidup. 4. Kehilangan kekuatan. Untuk soal nomor 13, jawaban yang paling tepat menurut Pak Handoko adalah yang opsi B. Jadi opsi 1 dan 3 itu benar gitu ya. Nah, jadi alienasi atau proses menuju keterasingan adalah teori Karl Marx tentang munculnya sebuah keadaan di mana buruh atau proletar mendapatkan sebuah keadaan yang terasing dari kehidupannya. Keterasingan terjadi jika semakin banyaknya modal terkumpul untuk kapitalis dan semakin miskin pula buruh akibat dari hasil eksploitasi kapitalis. Alienasi merupakan kondisi masyarakat yang seperti kehilangan harapan atau makna hidup karena kehilangan kendali. Jadi untuk soal nomor 13 ini jawaban yang paling tepat adalah opsi yang B. Kita lanjut ke soal nomor 14. Hubungan antara nilai sosial dan norma sosial adalah 1. Norma sosial dibangun di atas nilai sosial. 2. Nilai sosial merupakan peraturan sosial. 3. Norma sosial dibangun untuk mempertahankan nilai sosial. 4. Nilai sosial bersifat mengikat dan ada sanksi. Untuk soal nomor 14, jawaban yang paling tepat menurut Pak Handoko adalah yang B, teman-teman. Jadi opsi 1 dan 3 itu benar gitu ya. Jadi norma sosial merupakan aturan-aturan dengan sanksi-sanksi yang dimaksudkan untuk mendorong dan menekan masyarakat mencapai nilai sosial. Jadi jawaban yang paling tepat untuk soal nomor 14 ini adalah yang opsi B. Kita lanjut ke soal nomor 15. Dilarang membunuh, mencuri, dan berzina merupakan bentuk norma sosial yang berupa A. Usage, B. Folkways, C. Customs, D. Mores, atau E. Fashion. Untuk soal nomor 15, jawaban yang paling tepat menurut Pak Handoko adalah yang D, teman-teman, yaitu Mores gitu ya.
Jadi dilarang membunuh, mencuri, dan berzina merupakan bentuk norma sosial, mores atau tata kelakuan. Mores sendiri adalah norma atau aturan yang bersumber pada filsafat ajaran agama atau ideologi yang dianut masyarakat. Pelanggarnya disebut penjahat gitu ya. Jadi soal nomor 15 jawaban yang paling tepat adalah opsi yang D. Wah, tidak terasa kita sudah berada di penghujung video pembelajaran ini teman-teman. Jika kalian ada pertanyaan seputar materi ini, kalian dapat menuliskannya di kolom komentar atau kalian juga bisa menanyakan hal itu kepada saya melalui kontak medsos ini ya. Saya ucapkan terima kasih bagi kalian yang telah menonton video ini hingga akhir. Jika kalian merasa video ini bermanfaat, jangan lupa bagikan video ini kepada teman-teman kalian ya, agar kebermanfaatan itu tidak hanya berhenti di kalian saja. Dan juga jangan lupa untuk klik subscribe dan like video ini. Akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Historia.